Pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 kuotanya hampir habis, apalagi ini udah bulan Juli. Sebentar lagi akan habis, lalu bagaimana dengan teman-teman yang belum mengajukan KUR Bank BRI tahun 2024? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, apakah masih ada kuotanya atau teman-teman dibohongi kalau kuota KUR sudah habis di Bank BRI tahun 2024? Nah, di sini saya akan memaparkan dimulai dari syaratnya, kemudian apa yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Oke, yang pertama dan yang paling utama adalah teman-teman harus menentukan terlebih dahulu berapa sih kebutuhan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Apakah plafonnya besar, sedikit, sedang, jangka waktunya yang panjang, pendek, ataupun sedang. Nah, itu harus teman-teman rencanakan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Itu tadi yang modal utama ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah setelah itu teman-teman berpikir nih, bagaimana sih syarat yang harus teman-teman tempuh untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, sekilas teman-teman, untuk pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024 ini kuotanya masih ada dan cukup banyak ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan risau untuk teman-teman kehabisan kuota KUR Bank BRI tahun 2024. Teman-teman tapi harus dengan sabar dan juga rutin menanyakan kepada pihak marketing atau mantri dari Bank BRI. Kenapa? Karena dengan kedekatan teman-teman menanyakan dan juga akrab dengan petugas marketing ataupun akrab dengan petugas yang melayani teman-teman sewaktu pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024, maka kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan kuota KUR Bank BRI tahun 2024 ini akan sangat terbuka lebar. Karena tentu saja teman-teman, kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka bocoran KUR Bank BRI-nya tentu saja akan semakin terbuka lebar untuk teman-teman yang mungkin dekat dengan petugas dari Bank BRI. Nah, setelah kedekatan, kita akan memulai dengan apa saja sih persyaratan yang harus teman-teman penuhi dan wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, syarat yang utama yang sudah sering saya bahas adalah tentang usia. Jadi usia teman-teman ini minimal sudah 21 tahun atau sudah menikah. Kalau belum menikah, nanti teman-teman silahkan melampirkan surat keterangan belum menikah yang didapatkan teman-teman dari kelurahan atau balai desa atau kantor kelurahan setempat. Untuk teman-teman yang sudah menikah, tentu saja nanti teman-teman melampirkan fotokopi buku nikah atau akta nikah ya. Selanjutnya, teman-teman melampirkan KTP, baik itu KTP dari pengaju yaitu teman-teman ataupun pasangan jika sudah berpasangan. Selanjutnya, syarat yang berikutnya adalah teman-teman nanti wajib fotokopi KK. KK itu apa? Kartu keluarga. Nah, saya kasih note. Jadi teman-teman waktu mengajukan, kalau pengantin baru nih, KK-nya masih terpisah, segera teman-teman untuk mengupdate ya status di KK teman-teman menjadi satu keluarga. Nah, dengan catatan teman-teman ini baru menikah ya. Kalau sudah lama menikah tidak masalah, biasanya kakaknya sudah update. Nah, kalau baru menikah atau pengantin baru nih, untuk mengajukan pinjaman tambahan modal KUR Bank BRI tahun 2024 sebaiknya teman-teman disatukan satu kakak dulu, jangan terpencar. Jangan misalkan nih teman-teman baru nikah, suami di keluarga A, istri di keluarga B, belum satu kakak, itu tidak akan di ACC teman-teman. Itu adalah syarat
mendasar banget untuk teman-teman bisa mengajukan pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024. KK-nya itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kadang nanti akan divalidasi teman-teman untuk keabsahannya. Setelah itu, kalau teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, jikalau plafon teman-teman untuk pengajuan ini di atas 50 juta, maka teman-teman wajib melampirkan NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, ada juga teman-teman yang belum memiliki NPWP tapi pengen pengajuan di atas 50 juta. Maka teman-teman wajib membuat NPWP di situs pemerintah di erekpajak.go.id. Nanti teman-teman bisa membuat NPWP secara online dan real time tanpa fisik. Nanti soft filenya akan dikirimkan ke email dari teman-teman sewaktu teman-teman mendaftar. Oke, syarat yang selanjutnya adalah teman-teman wajib memfotokopi dari NPWP yang tadi, dicetak ya, dilampirkan ke dalam berkas. Syarat berikutnya adalah jika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR, teman-teman ini harus dan wajib memiliki usaha, dibuktikan dengan adanya surat keterangan usaha atau SKU. Nah, surat keterangan usaha atau SKU ini bisa teman-teman dapatkan baik secara online ataupun secara offline. Nah, secara offline teman-teman tentu saja membuat SKU atau surat keterangan usaha di kelurahan, balai desa atau di tempat lurah teman-teman tinggal. Nanti teman-teman tentu saja silahkan melampirkan identitas seperti KTP dan mengutarakan apa maksud dan tujuan teman-teman, yakni membuat SKU. Tujuannya nanti biasanya apa? Untuk mengajukan pinjaman di bank. Tentu saja teman-teman harus ada usaha ya. Kemudian, kalau teman-teman mengajukan SKU, thanksin nih, nggak pengen aparat kelurahan ini tahu atau orang-orang di balai desa itu tahu, tempat tinggal teman-teman tahu ya, teman-teman bisa nih membuat SKU secara online, bentuknya OSS. OSS ini diterbitkan secara online ya teman-teman ya, oleh pemerintah. Nanti teman-teman klik saja di Google OSS online, nanti daftar. Nanti akan muncul NIB. NIB ini sebagai pengganti SKU secara offline ya teman-teman ya. Kalau NIB ini nanti berlaku secara online dan nasional, karena nanti akan divalidasi oleh negara atau dinas PTSP setempat ya teman-teman ya. Nanti berlaku secara online. Baik, setelah itu nanti teman-teman wajib melampirkan fotokopi jaminan. Nah, untuk KUR ini teman-teman, sayang sekali di negara Indonesia ini untuk KUR ini masih menggunakan jaminan. Jadi jika ada berita yang menyebutkan bahwa KUR Bank BRI tanpa jaminan, itu hoax. Saya bilang sekali lagi, KUR BRI itu menggunakan jaminan. Jadi teman-teman sewaktu mengajukan pinjaman, sebaiknya teman-teman memfotokopi jaminan terlebih dahulu. Nah, macam-macam jaminan untuk KUR Bank BRI itu apa saja? Bisa saya sebutkan di sini. Untuk macam-macam jaminan teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI itu dimulai dari BPKB motor. Setelah BPKB motor, teman-teman nanti bisa menginjak ke BPKB roda 4 atau bersumbu lebih banyak. Ya, kemudian teman-teman nanti bisa melampirkan akta atau sertifikat rumah, ya. Itu nanti macam-macam jaminan yang bisa digunakan sebagai agunan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, itu tadi berbagai macam syarat utama yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, ada lagi pertanyaan teman-teman. Misalkan nih, saya domisili di Jakarta, usaha saya di Tangerang. Apakah saya boleh mengajukan pinjaman di Tangerang atau harus di Jakarta sesuai KTP? Yang paling utama adalah teman-teman silakan mengajukan pinjaman sesuai domisili KTP. Lalu setelah itu nanti akan ada istilahnya survei ya. Survei atau layanan kunjungan nasabah LKN yang dilakukan oleh Bank BRI, kali ini petugas ya, pemrakarsa dan pemutus akan LKN atau mengunjungi usaha teman-teman dan juga lokasi dari tempat tinggal teman-teman. Jadi bisa ada dua kemungkinan. Itu tadi kemungkinan pertama, dan kemungkinan yang kedua adalah teman-teman bisa mengajukan pinjaman
di mana tempat teman-teman ini berusaha. Usahanya tadi Tangerang, lokasi domisili teman-teman di Jakarta. Teman-teman bisa berkonsultasi di Tangerang untuk nanti bisa diterbitkan atau dicairkan KUR Bank BRI tahun 2024-nya. Tapi jika teman-teman ini ragu, teman-teman bisa tuh, misalkan teman-teman seringnya di Jakarta dan bolak-balik ke Tangerang, misalkan ya, teman-teman silahkan saja konsultasi ke Bank BRI tempat domisili teman-teman dahulu. Kemudian jika tidak di ACC, maka barulah teman-teman ke lokasi usaha teman-teman. Itu nanti akan lebih mudah untuk validasinya. Utamakan teman-teman pengajuan KUR Bank BRI ini sesuai domisili dahulu, baru nanti sesuai dengan tempat usaha teman-teman ya. Karena nanti akan di-matchkan atau disinkronisasi di mana teman-teman tinggal dan di mana teman-teman usaha dari berkas-berkas yang masuk kepada Bank BRI sewaktu teman-teman mengajukan pinjaman awal tadi ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman tentang informasi tentang KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Kuotanya masih ada, bunganya cukup murah, 6% per tahun, artinya 0,2 sampai 0,3% per bulannya. Semoga teman-teman beruntung untuk bisa mencairkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat dan tetap semangat.